Halo, selamat sore guys. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Jadi kali ini saya hanya memberitahukan sungguh sangat marak yang namanya penipuan-penipuan. Dimana penipuan itu bermacam cara, ada melalui HP online, semua kebanyakan melalui online. Masalahnya anak saya kena, istri saya pun kena. Jadi saya hanya memberitahukan. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu, like, tonton dan di-share ya. Saya akan memberitahukan semuanya nanti. Jadi dimana teman-teman pun berada, biar lebih hati-hati lagi, gitu. Jadi di sini kemarin istri saya kena tipu. Istri saya buka yang namanya, sama anak saya buka apa itu, Instagram ya, Instagram, di mana mereka itu di sana menemukan apa yang namanya jual beli HP online, HP seperti iPhone, pastinya Android lah, HP Android. Jadi di situ itulah, jangan murah tergiur ya teman-temannya. Nah, inilah akibat murah tergiur. Mereka tidak memikirkan apa logika semurah itu yang namanya harga HP gitu. Nah, jadi istri saya nggak mikirkan sampai sana sama anak saya. Jadi di situ mereka baca harga HP itu sekitar 250.000 satu biji. Bayangkan, masuk akal nggak? Itu merek iPhone. Jadi mereka tengok di HP itu HP iPhone 12 Pro Max, di situ 250.000 satu bijinya, baru. Mumpung lagi banyak promo waktu itu ya, di situ ditulis banyak promo. Jadi datang istri saya tanpa sepengetahuan saya itu, datang istri saya sama anak saya, mereka pesan. Nah, jadi yang mereka pesan itu di sistemnya bukan COD, bukan bayar di tempat. Nah, ditransfer dulu, baru barangnya dikirim. Jadi datang istri saya sama anak saya, mereka transfer uangnya. Ini buktinya, mereka transfer uangnya. Kebetulan udah dihapus dari sini, ada lengket di HP yang kita pakai video ini ya. Ini buktinya. Bentar ya teman-teman ya. Nah, nih. Di sini buktinya, dimana anak sama istri saya mentransfer sebanyak 500.000. Mereka pesan dua HP. Tadi kan harganya mereka bilang itu 250 satu HP. Jadi anak istri saya pesan 2 HP. Jadi 500.000 harganya, total uangnya. Jadi orang yang jual online tadi itu mereka bilang daerah mana. Istri saya ngasih tahu daerah ini, daerah Bangka Belitung. Lalu mereka chatting lagi, ke Bangka Belitung ongkirnya 95.000. Jadi istri saya di sini mentransfer 595.000 ya. Nah, ini buktinya. Ini teman-teman ya. Nah, ini nama istri saya. Ini lengkap semua. Nah, ini bukti transfernya. Nah, jadi mereka kirim ini nomor rekening mereka nih, atas nama Jaka Saputra ke Bank BTPN. Nah, itu ya. Jadi waktu itu ini dia bukti transfernya. Anak istri saya mentransfer, ini dia.
melalui Briling waktu itu. Ini yang mereka transfer. Jumlah uangnya Rp595.000. Nyampe ke rekening atas nama Jaka Saputra. Nah, ini berhasil ya. Nah, jadi teman-teman, jangan murah tergiur. Semurah apapun itu, secara logika aja kita berpikir, masa handphone iPhone 12 Pro Max cuma harga 250.000, ya kan mustahil. Nah, di situ tadi entah mereka kena hipnotis atau mereka terlalu tergiur, kita tidak tahu. Jadi biar lebih hati-hati lagi ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama kena handphone. Jadi ada juga lagi anak saya kena nih, istri saya kena ini tadi masalah handphone. Anak saya kena ini yang kelas 3 SMP. Jadi mungkin anak saya ini buka jual beli online. Jadi setelah dibuka anak saya, mungkin di situ ditengok gambarnya HP. Nah, ini pun sangat tidak masuk di akal. Tapi itu tadi, kalau kita tidak berpikir secara normal, kita akan cepat kenanya. Bahkan cepat kita tergiurnya. Disitulah kita kesempatan mereka, hipnotis mereka itu kena sama kita. Nah, yang kedua tadi istri saya udah saya terangkan. Yang kedua anak saya kena gini, dimana anak saya memesan handphone karena anak saya melihat dijual beli online itu gambar handphone dengan harga 7.000. Masuk akal enggak? Nah, 7.000. Jadi 7.000 ongkir waktu itu 17.000. Jadi totalnya 24.000. Jadi setelah itu, kalau ini memang COD, dia bayar di tempat memang. Ya, bayar di tempat, bukan kayak handphone yang dipesan istri saya tadi yang seharga 595.000 tadi. Kalau ini dia buktinya. Inilah yang dipesan anak saya. Setelah itu orang JNE datang mengantarkan barang ini, langsung pakai mobil. Orang JNE ditelepon, alamat rumahnya di mana nih? Nah, saya kasih tahu, mereka kasih tahu di sini. Pendek cerita, nyampe tap. Jadi udah dikasih barang pesanan nih, yang pesanan anak saya tadi. Nah, anak saya senyum, ada apa ini ya? Kok kayak gini? Jadi kami tidak pertanyakan yang namanya JNE, kan nggak ada kaitannya sama JNE. JNE ini hanyalah pengantar barang, gitu. Jadi dia dibungkus lengkap pakai kertas lengkap serta merek JNE sama alamatnya, terus atas nama barang, tujuan barang ke anak saya, nama anak saya. Ya, itu kami dibuka sama anak saya. Ternyata isinya ini teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau menurut teman-teman, nanti tolong di komen ya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, di komen di bawah. Jadi saya mau bertanya nih teman-teman, masalah ini tadi. Kalau yang handphone tadi itu, yang istri saya transfer uangnya Rp595.000 itu udah positif gitu, udah positif kena tipu ya. Jadi kalau ini, saya mau bertanya sama teman-teman semua, apakah ini penipuan namanya? Nih, memang 24.000. Nah, jadi kalau saya pribadi menilai ini termasuk penipuan juga. Kenapa saya bilang penipuan? Mereka buat gambarnya dijual beli online itu gambar HP, ternyata yang nyampe barangnya ini. Jadi ini termasuk penipuan juga. Padahal itu jual beli online itu, jual beli
perusahaan yang ternama. Kita tidak perlu sebut perusahaan apa itu ya. Jual beli online, mungkin teman-teman semua udah tahu lah. Jadi perusahaan ternama yang saya maksud, kok bisa ya begitu caranya untuk cari keuntungan atau gimana lah. Seharusnya kalau memang isinya cincin, bilang aja cincin ya kan, nggak perlu kita buat gambarnya handphone, ternyata sampai barangnya setelah dikirim ini ternyata. Jadi saya bilang sama anak saya, kok jauh kali ngirimnya ke sana. Ini kan banyak nih di kota di mana di tempat kota yang kita tempati pun ada juga. Jadi itulah teman-teman. Baru yang ketiga, itu kalau teman-teman pernah buka itu HP, biasanya dia join di forum atau di jual beli lah. Biasanya di situ dia membuat iklan mereka itu. Yang namanya di situ ada ini pinjaman online. Pinjaman online teman-teman. Jadi pinjaman online ini di situ nanti di situ dia akan membuat kita teman-teman tergiur kalau kita tidak hati-hati. Di situ dibuat pinjaman Rp400.000 sampai 500 juta tanpa agunan. Tanpa agunan. Masuk dia kali enggak tanpa agunan. Sedangkan bank aja harus pakai agunan. Apalagi yang ini sistem online. Ini saya tes kemarin, bukan saya tergiur atau gimana. Ini pasti penipu. Semenjak istri saya sama anak saya kena, saya tes. Terus saya ketik. Apa yang diminta saya turuti aja. Apa yang diminta dituruti aja. Tap. Jadi pura-pura saya bilang saya mau mengajukan pinjaman 150 juta. Jadi setelah itu mereka balas, oke Pak, kalau pengajuan Bapak sebesar 150 juta dengan tenor 60 bulan, Bapak akan membayar setiap bulannya 2.750.000. Oke, ini saya pancing terus nih. Lalu saya kirim foto KTP saya kirim fotokopi kakak saya kirim fotokopi tabungan saya, karena itu yang mereka minta. Setelah saya kirim syarat-syarat yang mereka minta, lalu mereka bilang lagi, apa yang dibilang mereka? Gini, mereka chatting, dengan pinjaman sekian, Bapak akan dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi. Jadi dengan pinjaman yang saya ajukan tadi 150 juta itu, mereka bikin di situ biaya administrasinya 2.550.000 rupiah. Bayangkan. Jadi mereka minta adminnya 2.550.000 rupiah. Setelah kita transfer yang 2.550.000 rupiah ini, katanya mereka akan sekalian transfer yang pinjaman kita tadi sekalian. Ini hanya syarat sebentar aja syaratnya, yang biaya adminnya katanya 2.550.000 rupiah tadi. Jadi saya kan udah tahu bahwa mereka ini mau menipu. Jadi saya pura bilang ini, loh, kok saya transfer, apa salahnya dipotong aja sekalian dari situ? Saya bilang dari pinjaman saya itu. Mereka bilang, oh nggak bisa Pak. Itu harus diwajibkan, harus ditransfer yang biaya adminnya tadi. Itu hanya sementara aja Pak. Begitu nanti Bapak transfer, nggak lama kemudian itu kami akan balikkan dengan sekalian dengan pinjaman Bapak tadi 150.000 juta tadi. Berarti kami akan kembalikan lagi dengan jumlah 152.550.000 mereka bilang. Oh, ini memang asli lah penipu, saya pikir. Padahal saya udah tahu. Jadi di situ tadi. Jadi saya hanya ingatkan teman-teman aja, janganlah sampai kena seperti istri saya.
udah kena seperti anak saya udah kena, janganlah sampai kayak gitu. Terus yang ketiga tadi itu yang namanya pinjaman online yang mengatakan dikirim dulu, administrasinya ditransfer dulu ke mereka, itu adalah hoax, bohong, penipu teman-teman. Saya hanya memberitahukan aja buat teman-teman semua ya. Jadi okelah teman-teman, semoga semua yang saya bicarakan tadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Biar lebih hati-hati, waspada, hati-hati hipnotis. Oke. Selamat sore, kebetulan ini sudah mau maghrib, sudah mau masuk sholat maghrib. Jadi selamat sore buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Terima kasih.